Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al huznal asira idha syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm wa sahil akhlaqana bil khilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ma'a darsinal jadid min kitabi haqa'iqit tasawuf Alhamdulillah, malam hari ini Allah takdirkan kita menjadi takdir yang terbaik. Semalam saya ada pertanyaan, jika orang itu catatannya adalah fakir, catatannya adalah miskin, betapapun dia bekerja pagi, siang, dan malam, apakah dia punya peluang untuk menjadi kaya? Yang kedua, jika catatan takdirnya dia menjadi bodoh dan jauh dari cahaya ilmu, karena dia terlahir dari orang tua yang jauh dari ilmu, betapapun ia belajar, apakah bisa dia menjadi pandai dan dekat dengan cahaya? Pertanyaan ini akan saya jawab di akhir pertemuan kita malam hari ini. Saya lebih senang bercerita tentang kejadian ketimbang bercerita tentang teori. Hari ini tadi kami sudah berniat pukul 6 start from Amlam. Saya jam 6 kurang 5 menit sudah siap. Ternyata kernet saya yang muda-muda itu mbuleti koyo gombal mukio. Tapi saya nggak marah. Saya punya kesempatan sambil menunggu beliau semuanya, sambil menggendong anak saya. Saya sempat diprotes oleh istri saya. Abi itu kalau sama muridnya sabar banget, tapi gendong anak gak sabar. Maka tadi saya anggap keterlambatan yang Allah berkahi. Kita berangkat sekitar 6.10, 6.15 dengan kecepatan penuh. Di dalam hati saya sudah tetap gak bisa sampai jam 8. Gak srek aja. Kami tidak ada yang buka HP karena kami sedang membaca surat-surat pilihan yang dipimpin oleh Ustadz Ito bin Ustadz Bambang. Seneng aja. Dilanjut dengan maksurah. Lalu sampai gerbang tol, hati saya bilang, kita berhenti saja sebentar. Maka kita berhenti sholat isya di rest area. Baru setelah itu saya buka. Oh, ternyata ada trouble di lokasi, lampu belum menyala. Saya yakin ini juga takdir terbaik. Betapapun kita paksakan, pasti tidak akan pernah bisa menjadi terbaik takdir itu. Maka saya menikmati. Saya minum kopi,
saya seperti tidak boleh bercepat-cepat. Lalu saya isi bahan bakar mobil saya. Saya bilang ke Ustadz Badri, sebentar, saya tak ngaji dulu. Saya senang melihat, mengaji dengan apa yang saya lihat, dan mengaji apa yang saya alami, karena itu bagian dari tafakkur fillah, tafakkur fi khalqillah. Saya melihat deretan rest area itu penuh dengan warung-warung. Coba bayangkan, orang itu jualan di rumah. Orang yang berjualan di rumah selalu mendambakan jualan di samping jalan raya. Enak yo, nek duit tuku pinggir rembong. Pasti banyak orang yang beli. Misalnya dia jual rujak agak laris, komplain dari tetangga kanan kiri karena banyak motor yang parkir di situ. Dia berpikir, enak ya kalau bisa jualan di punya toko di samping jalan raya sehingga lebih ramai. Orang yang jualan di toko di pinggir jalan raya itu selalu melihat, enak ya jualan di pasar, karena pasar orang berkumpul. Dan orang yang di pasar, yang punya stand di pasar seperti Abah Nur Hadi, pasti menginginkan, pingin bisa jualan di rest area, karena rest area tempat orang berhenti. Atau pingin jualan di mal-mal di Surabaya. Saya ingin bertanya dengan jujur, apakah toko atau tempat makan yang di rest area sekalipun mereka membayar, apakah semuanya ramai? Apa semua itu laku? Padahal dia sudah membayar, dia sudah di tempat teramai. Apakah orang yang jualan di pusat-pusat perbelanjaan juga laris semua? Enggak. Ternyata enggak. Tapi seperti dunia ditampakkan, kamu kalau jualan pinggir jalan raya pasti kamu lebih laris. Dan terus tidak ada hentinya. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, dia jualan sesuatu, omsetnya hingga miliaran. Dia nggak punya toko. Dia tidak seberuntung teman kita yang punya stand di BGS atau pusat perbelanjaan lainnya misalnya. Dia bekerja merawat orang sakit di Taiwan. Barangnya diproduksi, kemudian dikirim ke Tulungagung. Di Tulungagung dia punya adik. Adiknya yang mengirim barang-barang itu. Saya tanya, 1 bulan busana muslim itu terjual sekitar 16.500 potong. Orangnya di Taiwan. Orangnya di Taiwan. Gudangnya di Tulungagung. Dia jual seluruh Indonesia. Transaksi antara pabrik Jerman dengan dia dilakukan dari Taiwan ke Probolinggo. Coba, sungguh benar kata Imam Malik, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ahad. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan orang lain. Fa'id maknantu, dia tidak membayar, dia tidak sewa toko samping jalan, dia bahkan setiap hari merawat orang sakit, membiayai keluarganya yang ada di rumah. Dia merawat orang sakit di Taiwan, di luar negeri sana. Tapi ketika Allah ridho, ketika Allah katakan kun fayakun,
ketika suaminya ridho mungkin, ketika orang tuanya munajatnya Allah kabulkan, adakah yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan rezeki yang ia inginkan? Orang itu sewa, Bu. Di rest area itu sewa dan gak murah. Bayar pegawai, riwa-riwi, masuk tol juga bayar. Tidak mesti laku kok. Gak mesti laku kok. Ada di antara kita yang punya aset samping jalan raya sampai hari ini bingung rukonya buat apa. Dunia itu seperti kayak bayang-bayang tuh. Yang kita pegang ini, kita pingin lihat di sana. Oh, di sana ramai. Saya juga ingin jadi seperti dia. Oh, di sana ramai. Saya pingin jadi seperti dia. Oh, di sana enak. Aku juga pingin jualan kayak dia. Semakin kau kejar bayangan itu, semakin kau akan merasa lelah untuk menggapainya. Dunia itu seperti kupu-kupu. Semakin dikejar, semakin lari. Kalau mau nangkap kupu-kupu jangan dikejar. Cari kembang atau bunga yang ia sukai. Kau pasti akan didatangi kupu-kupu. Kalau dirimu itu wangi, dirimu itu seperti kembang, dirimu itu seperti melati, gak usah kau kejar. Kupu-kupu itu pasti akan menghampirimu. Maka dari itu, saya mendapatkan poin penting hari ini. Ada seseorang yang setiap hari menunggu pelanggannya di rest area, yang 24 jam orang mondar-mandir di situ. Tidak satupun ia datang menemui orang itu. Ada tempat itu sampai berganti-ganti. Jualan ini enggak laku, jualan ini enggak laku, jualan ini enggak laku. Dan sampai di sini, saya tadi belum saya ucapkan ke Ustadz Badri. Saya bilang, nanti kalau sudah datang, lampunya nyala. Kalau kita pas datang, lampunya akan nyala. Pak Wira ngambil sound system, gak ada baterainya, lampu mati. Bawa sound system itu, nanti kalau soundnya sampai, lampunya nyala, listriknya nyala. Dan seperti sudah Allah tata, saya mau berangkat, ada tamu yang ingin melaporkan nasib hidupnya dan rumah tangganya. Keputusan besar ia telah ambil. Dia harus keluar dari keluarga besar pondoknya dan berhijrah keluar. 10 tahun berumah tangga, tidak menemukan yang ia selama ini cari. Kalau nyenengan jadi saya, apa ditinggal tamu kayak begini? Datang dari jauh-jauh, sarungan, sandalan, kaos kakian, bawa 3 santrinya. Bawa 2 santrinya. Kaos kakian, saya tanya, kenapa kaos kakian? Dingin. Oh, sakit? Iya. Kalau ada waktu saya mau bicara, Gus. Bicara saja. Saya masih ada waktu sampai pukul 6. Dia cerita, saya keputusan saya begini. Saya terima kasih telah diarahkan. Mudah-mudahan dengan yang saya putuskan ini, rumah tangga saya, ekonomi saya, hidup saya, visi saya, tujuan hidup saya, Allah tata lebih indah dari apa yang kita lalui dengan kebingungan 10 tahun lamanya. Mungkin di antara kita nggak pernah merasa itu. Ada yang lulus kuliah langsung dapat kerja, pagi dia kerja, sore dia pulang, setiap bulan dia dapat duit. Dapat 1 tahun istrinya hamil, dapat punya anak. Saya di suatu tempat pesantren seringkali mengkonseling ibu-ibu yang mendambakan kedatangan anak. Ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun. Kayak gak berharga semua yang ia miliki tanpa seorang anak.
Kita semua Allah anugerahi anak dengan sangat mudah. Sampai ustazah itu bilang, betapapun saya pintar, betapapun harta yang Allah berikan kepada saya, tapi saya sangat sedih dalam hari-hari kami, hari-hari saya dengan suami, karena kami tidak punya keturunan. Lalu apa yang kita cari sebenarnya di dunia ini? Apa yang kita cari? Dunia seperti lautan, semakin diminum semakin haus rasanya. Dunia hanya sebuah kekhawatiran yang terus kita tanam dalam diri kita. Maka dari itu, yang jualan di rumah belum tentu laku, belum tentu tidak laku. Yang jualan di rest area belum tentu laku, meskipun bayar belum tentu juga tidak laku. Semua di tangan kehendak Allah. Tadi Ustadz itu baca, Tabarakalladzi biyadihil mulku, sungguh agung, karena sesungguhnya kerajaan alam semesta ini biyadihil mulku, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang sesungguhnya ketika Allah ciptakan hidup, ciptakan kematian dan kehidupan, para mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, kenapa setiap hidup dan mati di dalam Al-Quran lebih banyak yang didahulukan kematian ketimbang kehidupan. Alladzi khalaqal mauta, yang disebut maut dulu, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kau diuji siapakah di antara kita dalam perlombaan ini yang menjadi pemenang terbanyak amal solehnya. Dunia ini seperti perlombaan. Hari ini mungkin yang menunggu kami datang, terlambat, panitia sudah jam 6, jam berapa, ditawari makan gak mau, tawari ini gak mau, belum datang, jam 8 belum datang, lampunya mati juga, mondar mandir panitia. Sedangkan saya mungkin melihatnya, ya Allah, betapa sedihnya orang yang sedang akan melaporkan nasib hidupnya, nasib rumah tangganya saya tinggal. Ya Allah, betapa gelisahnya seorang ibu yang suaminya terus keliling ngurusi murid-muridnya, sedangkan dia tidak sempat menggendong anaknya. Ya Allah, betapa syukurnya. Dan kesemua kebaikan itu, siapa saja yang menunggu 1 detik di majelis ini terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada warung yang saya datangi sepi. Loh, enak makanannya, sepi. Mungkin barokah dari kita memberikan rizki kepada warung itu, mungkin jenengan juga mendapatkan serpihan dari kebaikan itu. Dan saya datang membawa pemuda-pemuda soleh yang masih bingung masa depannya. Barangkali kesabaran Anda semua yang menunggu hari ini, malam ini, setiap detiknya menjadi energi kebaikan dan menjadikan masa depan 2 anak laki-laki, Dava dan Tito, menjadi orang-orang soleh di kemudian hari. Dan itu menjadi penyebab anak cucu kita juga menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari. Wong saya itu ngaji itu ngantarkan ibu saya, yang saya kenang bukan ngajinya kok. Yang saya kenang tuh nunggunya yang lama. Ibu saya kalau ngaji itu bawa kitab 4 langsung, kalau enggak 3-4. Sulamut Taufik, Aqidatul Awam, 4. Dengan punya Sulha di Waru. Saya ngantarkan itu sampai kesel. Dan saya baru tahu
Kitab-kitab yang dibawa ibu saya itu hari ini saya lahap habis semuanya, karena saya hanya menunggu dari pengajian ibu saya. Yang saya ingat hanya menunggu. Bersyukurlah hari ini yang Allah takdirkan menunggu di dalam ruangan yang teduh bersama orang-orang yang kita cintai dan menunggu kebaikan yang akan datang. Alhamdulillah, ilmu dari perjalanan kami barusan mudah-mudahan menjadi inspirasi dan amal soleh kita semua. Yang kedua, ada pertanyaan. Ada orang yang lapar sekali, sampai ia bingung. Saking laparnya bingung. Lalu karena dia sering lapar, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar. Sudah kurus, rasa lapar lagi. Yang kedua, ada orang yang kekenyangan. Dia gemuk, makanan enak semua ada di kulkasnya. Coklat, susu, keju, ikan segar, daging segar. Sampai bingung mana yang dimakan. Berat badannya kemudian membesar, sampai bingung, dia stres karena ingin menurunkan berat badan, dia bingung. Ada orang yang sangat miskin, Pak Rahmat gak usah ngelirik samping. Ini bahasa kiasan. This is not body shaming. Jangan didangkalkan ini. Ada orang yang sangat kaya sekali. Bahasanya Ustadz Yudi itu uangnya nggak berseri. Sampai bingung. Karena sejak dia kaya, rumah tangganya lebur. Sejak dia kaya, anaknya bikin perusahaan di sana, anaknya bikin perusahaan di sana. Dia sampai bingung uangnya mau bikin apa lagi. Lu ternyata terlalu kaya juga bingung. Ada juga yang terlalu miskin, kismin, tambah bingung. Lu sebenarnya dua-duanya sama-sama bingung. Cuman kita nggak pernah merasa terlalu kaya begitu saja. Nih, melarat rata-rata pernah. Terlalu kaya itu bingung, Pak. Naik jet pribadi bosen. Ngelihat Alphard sudah nggak nikmat lagi. Naik Camry nggak seneng. Kalau kita ini agak-agak kismin kan seneng tuh lihat Camry itu. Ada Camry itu tuh Camry. Kata Ustadz Badri, saya seneng mobil yang ada buntutnya. Nggak apa-apa. Kismin yang imajinatif, rotok-rotok kismin, tapi ada diperbincangkan. Ada yang diperbincangkan, difatihai, nggak apa-apa. Tapi ada yang terlalu miskin juga bingung ternyata. Dia lapar sekali, bingung. Dua-duanya akan ketemu kegelapan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia seperti dalam ruangan gelap, tidak ada satu cahaya dan tongkat untuk dipegang. Dia seperti tidak punya arah. Yang saya maksud itu miskin rohani. Keduanya sama-sama miskin. Bingung. Bukankah orang-orang yang setiap hari ke klub, setiap hari dia ganti mobil, ganti, habis ini ganti mobil lagi, terus dia mana naik jet pribadi ke sana kemari, disuruh kuliah nggak mau, disuruh nggak mau, datang ke klub, minum, mabuk, terus ekstasi, terus apa, semua dibeli. Dia bingung sesungguhnya. Dia bingung, Pak. Itu kata Mas Dava itu tadi naik pakai mobil sama saya tuh, lihat ada anak SMA.
ngotelin, ketawa dia. Kenapa ketawa? Nggak jelas tuh, Pi. Oh, lah biyen awakmu ya sama, nggak jelas. Sekarang agak jelas. Itu kan. Kenapa? Karena dia melihat dari di dalam ruang kemudi Innovaribon yang baru. Oh, nggak jelas itu. Iya kan? Sama kita ngobrol-ngobrol. Kenapa dia merasakan? Karena dia dalam ruangan yang menurut dia lebih baik daripada yang ngangkat-ngangkat motor itu. Itu tahu kalau belokannya, wah, nggak bener itu, Bi. Bingung itu. Bingung kan? Ada motor bannya udah normal diganti kecil. Bingung nggak? Bingung itu. Saking bingungnya. Lah kalau pengen jongkat-jongkatan, jangan naik motor, naik kuda. Ceklek, 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 ceklek. Oh, itu kuda tuh bisa jomplang dan seninya bagus. Saking bingungnya, motor yang nggak harusnya dijomplang itu dijomplang. Tapi naik kuda nggak mau dijomplang. Salah. Kenapa begitu? Bingung. Ada orang sampai membunuh ibunya, membunuh pamannya, anak sendiri dibuang ke sungai, saking bingungnya. Kenapa? Karena dia tidak punya guru. Karena dia tidak punya tempat untuk mengadu. Karena dia tidak punya teman untuk bercerita. Karena dia tidak ada orang yang bisa memahami dirinya. Betul? Betul. Nggak ada yang diajak cerita. Tidak ada tempat untuk mengadu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bacakan nasnya. Saya akan ceritakan dalam sebuah kitab Haqaiq Tasawuf. Famin dzalika ma hadasa ma'as sahabil jalil Abi bin Ka'ab. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa? Suatu ketika beliau masuk di dalam masjid. Kemudian ada yang masuk lagi dalam masjid membaca Al-Quran yang dia tidak setuju dengan bacaan itu. Oh, bacaan itu nggak begitu, salah. Summa dakhala akhar faqara'a siwa qira'atu sahibi. Kemudian ada orang masuk lagi baca Al-Quran. Ka'ab nggak setuju lagi. Oh, nggak begitu. Saya dulu belajar dari Rasulullah nggak begitu. Falamma qadayas shalah dakhalna jami'an ala Rasulillah. Kemudian setelah sholat kami semua lapor sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahuma Rasulullah fakran. Maka keduanya disuruh membaca sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahassanan nabiyyu sya'nahuma. Keduanya dibetulkan bacaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya salah. Siapa yang betulkan? Rasulullah. Pertandingan bola, kalau nggak ada wasitnya sah atau tidak? Nggak sah. Pertandingan yang sebenarnya, voli, sepak bola, kalau tanpa ada wasit, berantem, Pak. Berantem, pasti berantem. Walihada lam yastati ashabar Rasul. Oleh karenanya dari cerita ini dibuktikan bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, walaupun itu hanya membaca Al-Quranul Karim. Walakinnahum lazamu mustashfa. Akan tetapi mereka harus bermulazamah dengan rumah sakit bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Dia butuh rumah sakit. Dan rumah sakit itu bagi sahabat adalah guru mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana huwal muzakki, dan sesungguhnya Rasulullah lah yang membersihkan mereka. Wal musyrif ala tarbiyatihim, dan menjadi musyrif untuk mendidik mereka, mendidik rumah tangga mereka, mendidik anak-anak mereka. Kama wasafahullahu ta'ala biqaulih, seperti yang disifati oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran, walladzi ba'asa fil ummiyin rasulan minhum, dan dialah yang diutus kepada para umat rasul yang ummi, minhum, dari mereka, yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka, menislah mereka, mengobati mereka di saat sakit, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajari mereka kitab dan hikmah atau kebijaksanaan. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada sahabat, maka perlu yang namanya wasit dalam rumah tangga, perlu yang namanya wasit dalam mendidik anak, perlu guru untuk membimbing, perlu guru untuk mendampingi, guru yang sesungguhnya tidak hanya menasehati, tapi dia yang membimbing, dia yang mendampingi, dia yang mendoakan. Kalau ingin jadi orang tua yang bijaksana, jadilah orang tua yang guru. Karena tidak semua orang tua menjadi guru. Kalau ingin jadi istri yang bijaksana, jadilah istri yang guru terhadap suami. Kalau ingin kau jadi suami yang bijaksana, jadilah suami yang guru, agar kau bisa merasakan pentingnya menjadi guru, pentingnya membersamai guru. Fatazkiyatu syai' wa ta'limul Qur'anu syai' akhar. Maka dari itu tazkiyah, membersihkan hati, itu urusan sendiri. Mengajarkan Al-Quran urusan yang lain. Paham ini? Wa tazkiyatu syai', tazkiyah itu membersihkan diri, membersihkan hati sendiri. Ini urusan sendiri. Mengajar Al-Quran urusan sendiri, belajar Al-Quran urusan sendiri. Kalau kau punya guru Al-Quran, kau harus punya guru untuk membersihkan diri, untuk bisa melihat dirimu lebih adil ketimbang kau sering menghakimi dirimu sendiri. Idzal muradu min qawli ta'ala yuzakkihim yu'tihim halat tazkiyah. Maka dari itu yang dimaksud tazkiyah yuzakkihim dalam Al-Quran adalah yang memberimu halat tazkiyah, yang memberikanmu, mengajarkanmu keadaan untuk membersihkan diri. Fafarqun kabir, maka sangat berbeda antara ilmu tazkiyah dan halatut tazkiyah. Ilmu tazkiyah dengan kondisi kebersihan hati, ilmu membersihkan diri dengan kondisi bersihnya hati. Kama huwal farqu baina ilmu sihha wa halatus sihha. Seperti bedanya ilmu kesehatan dan sehat. Coba perhatikan, ilmu kesehatan dan kesehatan itu tidak sama. Orang bilang kalau batuk minum obat A. Pertanyaannya, kalau minum itu langsung sembuh atau tidak? Belum tentu. Kadang ganti obat, kadang 3 hari, kadang sembuhnya bukan karena obat. Itu ada santri itu sakit
ngelempre aja, melungker. Ayah datang, saya bilang, datang, anakmu sakit. Ayahnya itu cuma datang, ketawa-ketawa. Pak, terus saya bilang, andok bebek. Ternyata andok bebek sama ayahnya itu mengalahkan obat yang berderet-deret di samping kasurnya. Maka ilmu kesehatan tidak sebanding, tidak sama dengan kesehatan. Orang itu sakit bukan karena kena antibodinya lemah. Kadang-kadang ditagih, itu tetangga-tetangga pondok ditagih bang titil, langsung darah tinggi naik, kolesterol naik. Betul? Betul? Loh, sampai mati. Ada orang tuh punya hutang 15 juta di bawah mati. Karena cicilannya seminggu 450.000. Itu sudah berat sekali. Kita ini dikasih cicilan, Masya Allah, tabarakallah. Yo sehat wala, yo guya, guyu. Makanya kadang-kadang tuh saya kalau ada murid gak punya cicilan belas tuh gak seneng sih. Wes udanan, gak duwe mobil, gak iso ngejak wong ya. Bismillah. Kenapa? Biar kita bergantung kepada Allah. Hatimu ben urip kadang-kadang. Nek Ustaz Badri gak setuju teori gak masalah. Wong aku gurune kok. Mon yo rada kesel nek murid kok gak manut itu. Teori dewe. Dan saya bilang, nakis nih, debat saya, tapi buka kitab ini semuanya. Mana kitabmu? Ini kitab saya. Sampai dibukakan kemarin tuh Syekh siapa? Awad. Masya Allah, luar biasa di Medek itu ilmunya. Itu yang pulang-pulang duluan gak oleh ilmu mahal. Gak tak ceritakan sekarang. Larang. Males soro ya gak karu-karuan. Ya kan diuji. Ujiannya Ustaz Nur Hadi kan sama dengan saya dulu. Bukan anak saya yang masuk rumah sakit, anak dan istri saya masuk rumah sakit. Wis tak ceritani. Tapi kan hati berat. Kulo sakjane kuat, tapi anakku sing diuji pret. Sudah tak cerita. Setiap saya awat datang tuh pasti keluarga saya sakit. Pulang dari saya awat, saya ngantarkan di suatu pesantren itu. Saya tuh sampai masuk rumah sakit, deras air mata saya. Anak saya diinfus, istri saya diinfus. Tapi saya bilang, Bi, berangkat, selesaikan tugas. Mana anakmu? Mana mantumu? Mana istrimu? Mana ibumu? Mana sing biasa mbojak liwetanku? Urus kamu sama saya. Mungkin 10 tahun sekali kesempatan itu. Demam tinggi, yang ini demam tinggi anak saya. Sabar, tenang aja, tenang saja. Selalu begitu. Maka dari itu, kita selalu akan menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam hidup kita. Maka harus dilatih. Gak adik sakjane kuat, sakjane gak kuat ngono ae wis. Gak usah sakjane kuat, terus gak adik sakjane gak kuat ngono ae titik. Sepurane kula gak kuat. Ndelok anakku loro gak kuat. Sesuk aku gak kuat. Nek bojoku diuji aku gak kuat. Aku mau berjuang. Nek bojoku loro, aku mau berjuang. Nek anakku loro, aku mau berjuang. Nek awakku loro. Begitu. Aku mau berjuang. Kalau karirku terancam, tambah mana? Sampai kapan saya baca angan Quran? Qul in kana aba'ukum wa azwajukum. Baca lagi surat At-Taubah. Ya, Taubah, cek lagi. Ayat 10. Baca lagi. Katakanlah jika istrimu, anakmu, rumahmu yang kau tinggali, saudara-saudara kandungmu, daganganmu, bisnismu, ahabbu ilaikum, lebih kau cintai minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya, dan jihadi fi sabilih, dan jihad kepada di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hancurmu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan peringatan keras bagimu. Berat kan berjuang?
Dulu Al-Mukarram Kiai Haji Nurholis itu selalu begini, ya Allah, kalau saya Engkau uji, insya Allah saya kuat. Tapi sungguh hati ini runtuh ketika melihat anak dan istri saya yang Kau uji. Curhat ke saya, kalau saya aku diapa nih siap, tapi nih delok bojomu loro waktu kecil atau ibumu loro, kayak rapuh sekali. Hidup kita ini pilihan, Pak. Dia akeh tunggale, nek sampe mendampingi saya semua fine-fine saja. Oh, akeh tunggale. Anaknya sehat, cekel duit, akeh tunggale. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dalam Al-Quran dikatakan mereka yang berjihad, yang menafkahkan dirinya, hartanya, waktunya dalam susah maupun sedih, dalam bahagia maupun sempit. Sulit. Ada guru pondok itu semalam dampingi saya sampai jam 2, jam 12 bilang, minta maaf, saya nggak kuat. Jam 9 saya bilang, antarkan istrimu pulang dan kau tetap di sini. Kalau kau nggak kuat, tidur. Saya yang melayani tamu ini. Dia melungker di gazebo, kedinginan. Saya biarkan saja. Besok paginya saya bilang, biarkan perjalanan rumah tanggamu adalah perjalanan seorang pejuang. Fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, apa yang kau inginkan di dunia, saya yakin kau akan mendapatkannya nanti di akhirat. Begitu. Kita akan terus. Bukankah tadi ayat yang dibacakan Ustadz itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukankah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seluruh al-mulk, kekuasaan, kekuatan adalah mutlak milik Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji dirimu, untuk menguji imanmu, untuk menguji semangatmu dalam berjuang, untuk menguji kesabaranmu dalam menunggu sebuah kajian, untuk menguji hartamu. Orang punya toko di pinggir jalan, punya restoran di rest area, punya toko di pusat perbelanjaan, nggak selesai kok urusan itu. Jangan dikira, oh enak ya punya toko di Tunjungan Plaza. Saya ditelepon lagi makan baru nyendok, ini ada peserta yang selok nang Tunjungan Plaza. Hah? Ya budal lo. Kok tak kubur nang Tunjungan Plaza, nikmati. Kelihatannya selesai urusan mereka, nggak selesai, Pak. Hanya bayang-bayang saja. Katanya Kiai Anwar Zahid, sawang sinawang. Sekarang yang paling mahal itu dalam diri kita adalah kebersamaan kita. Dengan Sabtu Minggu satu keluarga bisa ngaji kitab Haqaiqut Tasawuf. Ada gurunya, ada kitabnya, ada daharannya. Kudungi podo-podo, nggak marino foto-foto. Adakah yang lebih indah dari itu? Gue ono masalah curhat, gue gak ngatasi nang gurune, masih jam 1 malam budal, jam 11 malam budal, gurune yang mesam-mesem yo gak muring-muring.
Ya murid-murid akhirnya kena menenai. Kena menenai, diuringi. Gak pernah saya. Sampai istri saya tuh iri kalau dengan sama murid-murid tuh suwayang, suwabar. Sama saya kok, ya sampean ketemu bendino. Aku iki sabar kabeh ya. Terus aku muring-muring mbek sapa? Nur Hadi yo kate uring-uring ya wis mulai diliki. Ngomong ketemu ini. Di mana? Gopoh. Sudah tak bilangin, hei, ayo berjuang, bismillah, latihan, siapkan. 1 bulan yang lalu, tengah-tengah merotol sito, ono sing muni anake, ono muni dagangane, ono sing muni salese, wes urusan dhewe. Awas menang akhirat melok aku. Kalau kemana ada yang ngajarin, ditanya malaikat man bukan derek Guswa, saya mau datang enggak, derek sales. Enggak ada. Jangan pernah bicara nominal di hadapan perjuangan kita. Murah. Perjuangan ini mahal harganya. Kebersamaan guru itu mahal. Kita ini didatangi guru, coba bayangkan, jauh-jauh dari Sudan, jauh-jauh kadang-kadang dari Syria, didatangi di tempat kita. Sama gak ada numpak pesawat, gak ada ngurus visa, gak ada nggawa koper. Lah kok mau bandingnya ambek sales tekan kebacut, Pak. Diangen-angen dong. Diukur dong kalau ngomong. Ayo bandingnya apa mana? Itu jenengan berangkat ke Sudan belum tentu bisa ketemu saya awat tuh. Belum tentu tuh. Wangel temenane itu ulama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa huwallazi ba'asa fil ummiyina rasula, dan dia yang Allah yang utus nabi dari kaum ummi, minhum yatslu alaihim ayatihi, yang sering menceritakan ayat-ayat Allah, yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan yang membersihkan diri mereka. Sing ngeling nih, saya ngomong begini nih saking cintanya saya sama sampean. Lo nih gak cinta tak bareng-bareng nih. Sak karep-karep wis mulai-mulai yo. Maulid buyar di tengah jalan. Pak, jangan pulang sebelum selesai tugas. Ada sebuah dosa. Dulu Rasulullah sangat tidak suka dengan namanya al-mufariqu 'anil jamaah. Orang yang perang belum selesai dia pulang. Dan Rasulullah katakan ini dzanbun kabir. Ini dosa yang besar. Gelak nih, Pak. Perang belum selesai sampai mantuk. Gak usah meluk perang pisan. Rasulullah gak senang. Suatu ketika ada segerombol orang ikut perang Badar karena terlalu lama dia pulang. Rasulullah duka, marah itu. Kemudian dimasukkan orang-orang yang berpencar, memisahkan diri dari sebuah pertempuran, dari sebuah jamaah, dari sebuah perjuangan, termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa kam nasma'. Maka tadi ilmu kesehatan dan kesehatan itu enggak sama. Ilmu kesehatan yang dipelajari Ustaz Asari ini amoxilin, apalagi vitamin C. Kadang-kadang orang itu nggak perlu vitamin C, vitamin A, vitamin abang-abang, waras Pak. Itu ada orang kecelakaan, tempurungnya itu rusak, yang kita singgung di Tulungagung tuh, barang duit abang, semerap lagi 700 langsung senyum. Lagu vitamin C kan nggak masuk itu. Disuntiki apa wae. Terus ada orang sakit, kena kanker, tumor payudara, dibilang suaminya, "Dek, ayo nurut Guswa, kita berobat ke sana. Engko nek waras tak umroh nih. Janji saya." Waras. Pulang umroh datang satu keluarga ke kami. Alhamdulillah.
Maka ilmu kesehatan wasihatu fi dzatiha, dan kesehatan itu sendiri tidak sama. Kesehatan itu nggak ada hubungannya dengan ilmu kesehatan. Kebahagiaan juga tidak ada hubungannya dengan teori kebahagiaan. Oh, teori kebahagiaan nek isok tuku sembarang kalir bahagia. Oh, enggak, belum tentu. Teori kebahagiaan, kalau beli ini nggak bisa, bayar ini nggak bisa, bayar ini nunggak, berarti tidak bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Maka kebahagiaan itu juga sendiri. Wal jam'u bainahuma, maka kebahagiaan dan teori kebahagiaan jika disatukan menjadi al-kamal, kesempurnaan dalam kebahagiaan. Nggak lama-lama, selok tunjukkan plaza tutup, sebentar lagi selesai. Wa kam nasma' min unasin mutahayyirin, dan banyak dari kita mendengar orang yang mutahayyir, orang yang sering bingung. Yaqra'unal Qur'anal Karim, mereka membaca Qur'anul Karim. Yattali'una 'alal ulumil islamiyatil katsirah, kita sering melihat orang bingung, baca Qur'annya banyak, ilmunya luar biasa tinggi. Yatahaddatsuna fil waswasi syaitan, tapi omongannya sering membingungkan karena digoda oleh setan. Wa hum ma'adzalika la yastati'una ayyatakhallasu minha fi salatihim, sampai dia tidak bisa untuk lepas dari sholatnya, tapi bingung. Antum akan menemukan orang tuh baca Qur'annya bagus, ngimaminya bagus, belajar Islamnya bagus, titelnya tinggi, tapi setiap antum lebih detail melihat dia semakin bingung. Bingung. Kok begitu? Kok begitu? Loh, kenapa? Karena mereka mungkin punya ilmu tapi tidak punya guru. Allah yang lain. Mereka punya ilmu tapi punya guru. Mereka punya ilmu kesehatan tapi tidak punya sehat. Mereka punya teori kebahagiaan tapi tidak bahagia. Bingung, hidupnya bingung terus. Saya cukupkan malam hari ini. Dan terakhir tadi saya jawab, bagaimana kita mensikapi takdir kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, takdir itu seperti langit terhadap manusia. At-taqdiru wa ilmullah, pengetahuan Allah seperti langit mengetahui semua yang terjadi di muka bumi ini. Kita bisa nggak di bumi ini jalan kaki? Bisa nggak? Kerja bisa nggak? Tidur bisa? Bunuh diri bisa nggak? Tetap hidup bisa nggak? Bisa. Tapi semua yang kita lakukan diketahui tidak oleh Allah. Diketahui. Maka takdir itu seperti at-takdir wa ilmullah. Takdir itu ilmu Allah, seperti langit yang tidak bisa, manusia tidak bisa terlepas darinya. Nggak bisa, antum keluar langit nggak bisa. Maka antum al-insanu mukhayyar, manusia itu punya pilihan. Kalau mau kerja, kalau mau kaya, kerja. Kalau mau sehat, yang tarak dengan makanan. Jangan los. Apalagi kalau mau tercahayai, dekati cahaya. Kalau mau lebih tenang, dilatih hatinya, cari guru. Apalagi kalau mau baju
beli di pasar. Apakah bisa kita? Ya Allah, datangkan baju, ya Allah, datangkan baju, ya Allah, pluk depan kita, bisa? Tidak bisa. Tapi baju itu akan datang, baju itu bisa kita beli, atau baju itu akan diberi orang, baju itu akan dihadiahkan oleh orang. Allah tahu semua ini. Maka manusia itu penuh pilihan, yang milih kita. Mau sukses ya kerja keras, tanggung jawab, dikasih tanggung jawab, motor diperbaiki, dicat, sampai hari ini nggak dipegang. Bingung. Iku sesuk nek rabi yo ngono bingung. Udah akad nikah, bojone didelok tok. Sampeyan bojoku tadi. Sampeyan bojo sampai pirang-pirang tahun. Bojone nangis curhat ke mertuanya. Ya Allah, saya nggak diapa-apain. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa saking bengongnya? Itu kualat karena motornya tidak diapa-apain. Itu kualat sampai motor. Itu masalahnya perintah guru. Harus dilaksanakan. Maka malam ini kita akan rapat bagaimana motor itu seminggu ini. Rapat pembesar-pembesar ini, Masya Allah, ya Allah. Saya kalau setiap jalan ke pondok itu lihat motor itu, ya Allah. Allahumma hdihim fa innahum la yaqilun. Ya Allah, berilah hidayah, sesungguhnya mereka tidak berakal, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu tadi, takdir itu adalah pengetahuan Allah. Jangan pernah menyalahkan takdir kita. Kita diberi pilihan full oleh Allah. Kitalah yang menentukan surga dan neraka kita. Yang kedua, jangan pernah ingin berjalan sendiri di kegelapan malam tanpa ada cahaya, bahkan tanpa ada teman di sekelilingmu. Setiap kau lihat satu titik cahaya, datanglah ke sana agar kau tidak terjungkal, terluka di dalam gelapnya malam itu. Bersyukurlah hari ini, karena hari ini adalah takdir terindah yang Allah berikan kepada kita. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah min qalin bila amal. Saya doakan mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Usaha-usahanya lancar. Amin. Jangan bekerja karena bayaran, jangan berbisnis karena untung. Karena orang bekerja belum tentu mendapat bayaran. Orang yang berdagang berbisnis belum tentu dia untung. Bekerjalah karena Allah, karena itu perintah Allah. Berbisnislah karena ibadah kepada Allah. Jika kau berniat berbisnis karena ibadah, bekerja karena ibadah, Allah pasti akan memberimu ganjaran. Jika tidak materi, Allah akan berikan dari segi yang lain yang tidak pernah kau sangka-sangka. Berjalanlah bukan karena ingin melihat suasana di depan matamu. Berjalanlah karena Allah. Berjalanlah karena ibadah kepada Allah. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah min qalin bil amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.